Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nabil Satyo Nurneza, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, aku bakal lanjutin pembahasan yang tidak kalah penting dalam dunia pemrograman, yaitu OOP atau Object Oriented Programming. Di sini aku bakal mulai terlebih dahulu dengan pembahasan materi secara PPT terlebih dahulu. Dimulai dari C++ itu sendiri. Untuk arti dari C++ itu sendiri yaitu bahasa pemrograman berorientasi objek. Nah, segala sesuatu dalam C++ dikaitkan dengan kelas dan juga objek, beserta atribut dan juga metodenya. Nah, untuk pembagiannya yaitu kelas terhubung dengan attributes dan juga objek, yaitu terhubung dengan methods. Misalnya dalam kehidupan nyata, mobil adalah sebuah objek. Nah, mobil itu memiliki suatu atribut seperti berat, warna, serta yang lain-lainnya. Serta methods yaitu seperti cara berkendaranya dan cara pengeremannya. Jadi dalam suatu kelas itu atau dalam suatu objek itu memiliki suatu atribut, serta metode memiliki kelasnya tersendiri. Lalu selanjutnya yaitu atribut dan metode pada dasarnya adalah variabel dan juga function yang merupakan bagian dari kelas. Keduanya sering disebut dengan class members. Di sini variabel sendiri memiliki arti yaitu suatu atribut dan juga metode memiliki arti yaitu function yang merupakan bagian dari kelas. Selanjutnya, aku bakal membahas OOP atau Object Oriented Programming. Di sini analogi sederhananya yaitu pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah cara menulis program dengan membagi masalah menjadi objek-objek. Nah, objek ini punya data disebut juga atribut dan perilaku disebut fungsi atau metode. Nah, analoginya yaitu membuat cetakan kue dan juga kuenya. Untuk cetakan kuenya itu disebut kelas dan juga kue yang dihasilkan dari cetakan tersebut disebut objek. Nah, semua kue dari satu cetakan atau kelas punya bentuk yang sama tetapi isi atau toppingnya berbeda. Itu disebutnya atribut, yaitu topping atau isinya yang berbeda itu disebutnya atribut. Selanjutnya untuk OOP sendiri pengertiannya adalah cara menulis program dengan membagi kode menjadi objek. Seperti yang udah aku menjelasin sebelum-sebelumnya agar kita dalam menyelesaikan suatu masalah program itu menjadi lebih sederhana dan lebih mudah. Nah, objek ini punya data atau variabel dan juga punya perilaku ataupun fungsi. Nah, tujuan OOP sendiri adalah untuk membuat kode menjadi lebih rapi, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali atau reusability. Contohnya dalam dunia nyata yaitu ada kelas bernama mobil seperti blueprint atau pola. Dari kelas itu kita bisa membuat banyak objek seperti mobil Asep, mobil Budi, ataupun mobil Ilham. Selanjutnya di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara membuat kelas. Nah, untuk membuat kelas kita pastinya menggunakan kata kunci yaitu kelas itu sendiri. Nah, dari kelas itu kita membuat baris kode seperti ini yaitu kelas my class, lalu public itu sebagai akses specifiernya, lalu int mynum yaitu integer mynum di mana ini merupakan baris kode atribut integer variable, lalu string mystring yaitu merupakan atribut dari string variable. Nah, untuk kata kunci kelas sendiri digunakan untuk membuat kelas yang disebut myClass. Nah, untuk kata kunci publik di sini yaitu penentu akses atau akses specifier yang menentukan bahwa anggota seperti attributes dan juga methods kelas dapat diakses dari luar kelas. Nah, di dalam kelas tersendiri terdapat variabel integer mynum dan variabel string mystring. Ketika variabel dideklarasikan di dalam kelas, variabel tersebut disebutnya atribut.
Jadi ini contohnya, ini disebutnya atribut karena dideklarasikan di dalam kelas. Untuk akhir definisi kelas, didefinisikan dengan tanda titik koma seperti di sini. Oke, selanjutnya kita bagaimana caranya membuat suatu objek. Nah, di sini dalam C++, sebuah objek dibuat dari sebuah kelas. Kita telah membuat kelas bernama myClass tadi kan. Nah, jadi sekarang kita dapat menggunakannya untuk membuat objek. Untuk membuat objek myClass, tentukan nama kelasnya yang ingin kita bikin, diikuti dengan nama objeknya. Untuk mengakses atribut kelas seperti mynum, myString, gunakan sintaks titik atau tanda baca titik pada objek. Contohnya di sini seperti tadi, yaitu baris kodenya sama, kelas myClass untuk spesifikasi kelasnya, lalu public untuk akses specifiernya, integer mynum dan string myString merupakan atribut masing-masing tipe datanya. Lalu integer main di sini merupakan demonstrasi atau implementasi dari cara kita membuat objek. Di sini kita masukkan yaitu myClass dan juga myObject atau obj ini kepanjangan dari objek. Lalu create an object of myClass. Jadi kita membuat suatu objek dari kelas yang sudah kita bikin sebelumnya. Di sini akses atributnya yaitu dan juga untuk setting atau mengatur value-nya di sini myObject mynum sama dengan 15 dan myObject myString text sesuai dengan tipe datanya, yaitu misalkan di sini bertipe data integer akan menghasilkan suatu angka, untuk tipe data string akan menghasilkan suatu teks. Di sini outputnya terlihat sangat jelas, yaitu untuk integer akan menghasilkan output berupa 15 dan string akan menghasilkan teks berupa text sesuai dengan baris kode yang sudah kita buat. Di sini untuk print attribute value-nya untuk memerintahkan agar menghasilkan output seperti ini. Jangan lupa kita menambahkan /n di sebelah kanan. Lanjut. Kita dapat membuat beberapa objek dari satu kelas. Nah, contohnya di sini yaitu create a car class with some attributes. Misalkan kita membuat satu kelas. Nah, di dalam satu kelas itu terdapat dua string, yaitu string untuk nama brandnya dan string untuk modelnya. Dan juga kita masukkan integer sebagai tahun pembuatan mobil tersebut atau tahun produksi mobil tersebut. Nah, contoh codingannya di sini terdapat beberapa baris kode yaitu car objek 1, yaitu nama brandnya BMW, untuk nama mobilnya X5, untuk tahunnya bertipe data integer yaitu 1999. Terus kita membuat objek yang kedua yaitu untuk brandnya yaitu Ford, untuk mobilnya yaitu Mustang, untuk tahun pembuatannya yaitu 1969. Jadi dalam satu kelas kita dapat membuat dua objek ataupun lebih. Nah, di sini untuk perintah menghasilkan outputnya. Nah, di sini lanjut ada yang namanya class methods atau metode kelas. Nah, class method sendiri yaitu untuk metode sendiri adalah fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas. Nah, jadi ada dua cara untuk mendefinisikan fungsi yang termasuk dalam suatu kelas. Jadi, terdapat dua kelas yaitu definisi kelas dalam atau bahasa Inggrisnya inside class definition, lalu definisi kelas luar atau outside class definition. Nah, di sini selanjutnya itu ada uh, definisi inside class atau dalam kelas. Di sini aku bakal ngejelasin secara langsung aja, yaitu dalam contoh berikut kita mendefinisikan suatu fungsi di dalam kelas dan kita menamainya my method atau metode saya. Catatannya, kita mengakses metode seperti kita mengakses atribut dengan membuat objek kelas dan menggunakan sintaks titik. Nah, contoh baris kodenya seperti ini, yaitu kelas myClass untuk publiknya untuk akses specifier, lalu void untuk my methodnya yaitu method atau function
mendefinisikan kelas di dalam, lalu si nya yaitu hello world. Nah, untuk integernya yaitu dalam kurung, my class, my object-nya yaitu create an object dari suatu kelas yang sudah kita bikin, lalu my object dot my method. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin definisi luar kelas atau define a method outside the class. Contohnya di sini atau pengertiannya di sini yaitu terkadang lebih baik mendeklarasikan metode di kelas dan mendefinisikannya kemudian, terutama dalam program-program yang besar. Contohnya di sini yaitu dalam hal ini dilakukan dengan menentukan nama kelas, diikuti operator resolusi cakupan, diikuti dengan nama fungsi. Contohnya aja di sini mungkin yaitu my class, my method di sini berbeda dengan sebelumnya. Kita tidak perlu menggunakan tanda titik dua, sedangkan di sini void my class, my method diperlukan titik dua. Di sini terlihat langsung perbedaannya, yaitu void my method dikarenakan uh, kelas my classnya sudah ada di baris kode sebelumnya, sedangkan di sini langsung kita menyatukan di satu baris yaitu void my class tanda titik dua double atau dua kali, lalu my method, lalu si outnya yaitu hello world. Untuk integer main-nya atau perintah inputnya kurang lebih sama dengan di dalam kelas. Selanjutnya ada yang namanya parameter di dalam OOP. Nah, kita juga bisa meneruskan nilai ke metode seperti fungsi biasa. Contohnya di sini include IOStream using namespace std untuk kelas nya yaitu integer speed untuk integer max speed-nya atau maksimum kecepatan dari mobil itu sendiri, lalu kita masukkan input maksimum speed-nya berapa. Lalu di sini terdapat integer min yaitu my object. Lalu untuk speed-nya di sini maksimalnya ada di 200 km per jam. Di sini dengan rincian bahwa call the method with an argument. Selanjutnya ada constructor. Nah, konstruktor sendiri adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil saat objek suatu kelas dibuat. Untuk membuat konstruktor, gunakan nama yang sama dengan kelas diikuti dengan tanda kurung. Contohnya di sini yaitu my class untuk kelasnya, public untuk access specifier-nya, dan untuk konstruktornya menggunakan nama yang sama yaitu my class juga. Lalu si out yaitu hello world, dan untuk integernya yaitu my class, my object, create an object of my class, this will call the constructor. Ini merupakan penjelasan mengenai konstruktor. Nah, untuk aturan konstruktor sendiri ada 4 aturannya. Yang pertama yaitu konstruktor memiliki nama yang sama dengan kelas. Lalu aturan kedua yaitu tidak memiliki tipe pengembalian atau bahkan void. Biasanya diumumkan ke publik. Lalu secara otomatis dipanggil saat suatu objek dibuat. Selanjutnya ada inheritance. Inheritance sendiri artinya yaitu pewarisan. Pewarisan sendiri memungkinkan satu kelas untuk menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas lain. Ini membantu dalam menulis kode yang lebih bersih dan efisien dengan menghindari duplikasi. Nah, untuk jenis konsep inheritance sendiri atau pewarisan sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu derived class atau child, di mana kelas inherits from another class, di mana kelas yang mewarisi dari kelas lain. Intinya, kata kuncinya yaitu derived class atau mewarisi dari kelas lain. Atau di sini kata kuncinya juga child, di mana ini merupakan cabang dari kelas lain. Nah, untuk kelas utamanya atau base class disebutnya parent, di mana the class being inherited from kelas lain atau another class, di mana kelas diwarisi dari kelas
eee, lain. Jadi untuk, base class ini merupakan utamanya dari suatu kelas atau orang tuanya dari suatu kelas. Untuk derived class merupakan cabang dari suatu kelas lain. Untuk mewarisi dari suatu kelas harus menggunakan simbol titik dua. Jadi untuk menggunakan derived class kita harus menggunakan simbol titik dua. Nah, di sini contohnya yaitu base class. Untuk kelas vehicle-nya atau kendaraannya, string brand-nya yaitu Ford, lalu Foyinhang. Lalu untuk derived class-nya yaitu Mustang atau anakan dari base class-nya. Di sini terdapat integer main-nya yaitu cout-nya, my car brand, lalu ditambahkan dengan my car modelnya. Jadi kalau misalkan keduanya ditambahkan yaitu Ford ditambahkan Mustang artinya Ford Mustang. Jadi dan contoh baris kode di samping untuk car itu merupakan suatu kelas anaknya dan dia itu mewarisi atribut atau metode dari vehicle atau kendaraannya atau kelas induknya. Jadi kendaraan menurun jadi ke mobil, lalu mobil turun jadi string brandnya atau string modelnya. Oke, mungkin itu sekian penjelasan dari aku uh, mengenai OOP dan juga yang lainnya, entah itu kelas, objek, inheritance, class methods, dan lain-lain. Begitu juga dengan parameter, konstruktor, dan lain-lain. Mungkin selanjutnya aku bakal langsung membahas mengenai demonstrasi secara langsung di kode editor Visual Studio Code. Oke, untuk selanjutnya di sini aku udah bikin dua file, di mana file yang pertama itu berisikan suatu konstruktor, lalu kelas, dan juga metode. Dan di file kedua berisikan inheritance atau pewarisan. Di sini aku mau ngejelasin codingan yang pertama dulu atau file yang pertama dulu, yaitu berisikan kelas, metode, dan juga konstruktor. Di sini yang pertama yaitu seperti biasa include IOStream dan juga include string. Untuk yang pertama kita menggunakan class person, di mana untuk specifier-nya atau access specifier-nya kita menggunakan public. Lalu untuk string-nya yaitu nama kita dan juga integer-nya yaitu umur kita. Lalu untuk person-nya sendiri memiliki dua parameter. Parameter pertama yaitu string dengan huruf n di mana name. Lalu untuk parameter kedua yaitu integer berisikan atau age. Lalu di sini terdapat introduce yaitu hello my name is nama kita, lalu I am umur kita berapa years old. Lalu masukkan integer main-nya yaitu misalkan di sini adalah aku ganti jadi 60, ambil umurnya misalkan 18. Oke, di sini udah person P untuk Nabil yaitu 18 dan untuk si out-nya yaitu name dan si out yang selanjutnya yaitu age. Jangan lupa ditambahkan return untuk mengakhiri program uh, setelah selesai. Tanpa berlama-lama, langsung saja aku jalankan programnya. Nah, di sini terdapat output di terminal yaitu hello, my name is Nabil and I am 18 years old, di mana nama aku yaitu Nabil dan umurnya yaitu 18 tahun, di mana sesuai dengan baris kode atau codingan yang aku buat sebelumnya. Oke, kalau misalkan udah berhasil, langsung saja ke file yang kedua, yaitu materi inheritance atau pewarisan. Di sini aku bakal ngejelasin dulu codingan yang udah aku buat sebelumnya. Yang pertama yaitu include IOStream include vector. Bedanya yaitu kalau ini string dan ini menggunakan include vector. Di sini menggunakan kelas induk untuk kelas animal.
Untuk akses specifier seperti biasa menggunakan public, untuk string-nya tetap sama menggunakan name, untuk, string-nya yaitu memakai huruf N, yaitu huruf depannya. Lalu kita memasukkan perintah yaitu void speak, di mana makes a sound, yaitu sound dari animalnya yang nanti kita bakal pilih, yaitu kelasnya yaitu dog, di mana ini untuk kelas turunan, di mana animal yang tadi aku jelasin itu merupakan kelas induknya. Untuk kelas turunannya yaitu dog atau anjing, di mana public animal, lalu dog string n, lalu void bark, di mana says hoof atau hook gitu. Lalu untuk integer main-nya yaitu dog di body, eee, untuk, integer utamanya. Lalu untuk, di speak ini merupakan mix sound-nya, untuk bark-nya yaitu, nama body di sini. Untuk, mengakhiri program jangan lupa masukkan input berupa return 0. Tanpa berlama-lama langsung aja aku jalanin programnya. Oke oke, yang tadi belum dihapus, mungkin aku hapus dulu. Coba kita jalanin lagi. Nah, di sini sesuai dengan codingan yang udah aku buat, yaitu body makes a sound, yaitu body says hoof atau hook gitu. Untuk body di sini merupakan nama dari dog itu sendiri. Untuk makes a sound sesuai dengan si out di sini, yaitu namanya atau inputnya perintahnya yaitu makes a sound, dan soundsnya yaitu body says hoof atau hook, di mana itu merupakan suara dari anjing. Oke, mungkin itu saja dari aku penjelasan secara kurang lebih mengenai OOP atau Object Oriented Programming, dimulai dari tadi materinya ada inheritance, constructor, parameter, lalu ada class, method, lalu ada kelas dalam dan ada kelas luar dan lain-lain yang tadi udah aku jelasin. Lalu di sini juga aku mendemonstrasikan mulai dari kelas, metode, person, introduce, lalu constructor, parameter, di sini ada string dan integer, dan lain-lainnya. Lalu di sini juga terdapat inheritance mulai dari kelas induk, lalu kelas turunannya, lalu integer main-nya, dan kita membuat perintah untuk menghasilkan output di terminalnya. Jadi kurang lebih itu penjelasan dan demonstrasi dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.